Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu gagal menuju ulama rabbani, gagal menjadi al-alim al-muhaqqiq, al-alim al-haqiqi, istilah-istilah ulama kemarin, adalah di saat dia lupa kepada ilmu yang dimilikinya. Dia lupa terhadap keistimewaan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Dia lupa kalau dia pernah menjadi seorang santri. Ini banyak sebabnya. Dia lupa dengan anugerah ilmu. Akibatnya dia tidak pernah mengulang kitab-kitab yang sudah dia pelajari di pesantren bertahun-tahun. Lupa dia dengan anugerah Allah sebagai seorang alim. Sehingganya dia menjadikan dirinya sama saja dengan orang lain. Hilang cahaya ilmu itu dalam dirinya karena dia lupa bahwa dia pernah ditempa oleh ulama-ulama, oleh guru-gurunya agar kelak menjadi seorang yang alim. Lupa diri ini yang berbahaya. Kalau dia lupa bahwa dia adalah seorang yang alim, dia akan jadi orang kebanyakan. Demikian juga dengan penuntut ilmu, jangan sampai lupa diri. Saya adalah penuntut ilmu, fokus hidup saya mencari ilmu, bukan kesibukan yang lain. Ini yang sering kita ingatkan kepada anak-anak yang suka sibuk organisasi. Alasannya bisa dicari. Sibuk organisasi, belajar ini untuk jadi ini itu. Semuanya itu ada saja alasannya. Ya, silakan kegiatan lain, tapi ingat yang pokok, yang pertama sekali kita adalah penuntut ilmu. Ini harus dikedepankan. Kalau kita sudah selesai menuntut ilmu, walaupun penuntut ilmu tidak ada batasnya. Kalau kita sudah jadi orang alim, jangan lupa diri kita adalah orang alim, orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu fikih, pandai bahasa Arab. Kita syukuri semua nikmat ini. Maka kita harus berusaha bagaimana semua ilmu yang kita miliki itu tumpah kepada orang lain. Kita pandai bahasa Arab, orang lain juga harus kita jadikan orang yang pandai dalam bahasa Arab. Kita ahli di bidang tafsir, kita usahakan agar orang lain juga ahli di bidang tafsir. Dan semuanya itu perlu belajar. Jadi guru di pesantren, kita juga harus belajar bagaimana menjadi guru. Kita menyampaikan ilmu dengan ceramah itu juga perlu belajar. Tidak ada orang baru ceramah langsung hebat seperti ustaz-ustaz kondang, seperti ulama-ulama besar. Tidak mungkin. Butuh waktu untuk belajar. Demikian juga kita menyampaikan ilmu dengan tulisan, menulis perlu belajar. Sabar kita dalam usaha menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kita jangan lupa niat pertama kita, nawaitu awal, belajar itu akan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Menghilangkan kejahilan, kebodohan dari kita, dan menghilangkan kejahilan dari masyarakat. Tujuan ilmu nasyruhu, tujuan ilmu itu adalah menyebarkan kepada orang lain. Maka salah satu obat agar orang alim itu selalu ingat akan nikmat Allah kepada dirinya, agar orang alim itu tidak lupa ilmunya, tidak sadar kalau dia orang berilmu, di antaranya kita sudah menjadi orang alim, orang berilmu, bertemanlah dengan orang alim lainnya. Masuklah kepada ormas keislaman, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada NU, dan di kampung-kampung juga ada organisasi bergabung di situ, sehingga ada yang akan mengingatkan kita, ada teman diskusi. Mungkin kita sudah lama tidak mengulang-ulang kitab, tapi di saat kita diamanahkan di komisi fatwa, di majlis ulama umpamanya, ya kita harus mengulang lagi kitab yang lama. Ya, melihat ulama-ulama lain, buya-buya lain bekerja keras belajar bahasa Arab. Mungkin kita yang sudah pandai mulai sadar, astagfirullah, saya sudah pandai bahasa, kenapa saya tidak membaca kitab? Sementara buya-buya lain, ustaz-ustaz muda bekerja keras siang malam ingin belajar bahasa Arab. Jadi jangan menjadi ulama itu sendirian, tidak pernah bergabung dengan yayasan lain, tidak pernah bergabung dengan lembaga-lembaga lain. Ulama kalau bergerak sendiri akan mudah kehilangan semangat, akan mudah hilang sabarnya, dan bisa lupa diri kalau dia itu adalah seorang ulama. Jadi kita yang sudah alim, apalagi yang di belakang nama kita ada LC, SAG,
dan sebagainya. Kita harus berteman, menjaga hubungan yang baik, silah dengan para orang-orang alim lainnya, sehingga semangat keilmuan itu tetap ada dalam diri kita. Semangat kita untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat tetap terpelihara.